hanya tidak ngomong ya, iman tidak hanya melalui mulut saja, tetapi melalui perbuatan. Ada aksi, ada hal yang kita lakukan ya. Nah, bagian ini juga mengatakan bahwa iman adalah sadar ya, kita menyadari dan mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa aku tidak berdaya dan aku membutuhkan Yesus. Yang memiliki, yang mengetahui kondisi yang demikian adalah diri kita sendiri ya. Seperti orang kusta yang sujud dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini satu pernyataan iman ya. Dan bagaimana orang lumpuh dan teman-temannya membongkar atap untuk bertemu dengan Yesus. Ini juga satu perbuatan iman ya. Dan bagaimana orang Lewi, pemungut cukai yang seketika langsung meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Ini juga adalah langkah iman. Ini kayaknya agak terbalik dikit ya. Atau jangan-jangan kita adalah orang yang sedang berada di dalam sebagai orang dalam kelompok yang terhilang ya, orang yang berdosa yang seperti orang Lewi ya. Kita yang tahu kondisinya, apakah kita berada dalam posisi, kita berada dalam kelompok yang terhilang ya. Mungkin kita adalah orang-orang yang berdosa yang melawan Allah ya. Mungkin kita berada dalam dosa yang kita sukai ya, seperti pornografi ya. Dan kita berani berkata di dalam kita melawan daripada kebenaran, melawan Allah ya. Pornografi dan dosaku hanya aku yang tahu, dan aku tidak peduli kalau Tuhan tahu. Atau kita berkata bahwa aku dapat mengandalkan kemampuanku dan semua fasilitas dari orang tua. Jadi merasa bahwa kita bersandar kepada apa yang kita punya ya. Dan kita juga mungkin berkata gereja dan Tuhan bukan yang terpenting, bukan prioritas. Tunggu nanti suatu hari aku butuh baru aku mencari Tuhan. Atau di dalam pergaulan sehari-hari kita menganggap bahwa aku sudah punya banyak teman. Ya, mereka menyukai aku, fine-fine saja. Mereka juga mengagumi aku. Ya, mungkin kita punya kelebihan, kita ketua OSIS, kita populer ya, dan mengenai urusan rohani nanti saja. Apakah kita adalah bagian kelompok yang terhilang di sini ya, orang-orang yang termasuk dalam kategori orang berdosa yang melawan Tuhan dan tidak menganggap Tuhan adalah yang terpenting. Apa yang dapat saya lakukan jikalau saya menyadari hal ini ya? Teman-teman, bahwa di dalam dosa kita tidak menyadari bahwa kita terhilang ya, seperti orang Farisi dan orang ahli Taurat tadi ya. Maka kabar baiknya adalah bahwa kita dapat datang kepada Tuhan ya, bahwa Tuhan yang Maha Kasih akan mencari dan menyelamatkan kita ya. Nah, jika saatnya tiba, ketika kita satu hari nanti kita sungguh berjumpa dengan Tuhan, mungkin Tuhan akan memakai banyak orang ya untuk mengingatkan kita, bisa melalui lause-lause, bisa melalui ketika kita mendengarkan firman ya, bisa melalui orang tua kita atau teman-teman yang mengajak kita. Dan pada saat kita bertemu dengan Yesus, maka mari kita belajar seperti orang-orang yang terhilang yang kita pelajari hari ini. Mereka berespon dengan iman untuk datang kepada Yesus, menyambut Yesus ya. Maka pada saat itu tinggalkanlah segala sesuatu ya, seperti Lewi, seperti pemungut cukai ya. Dia segera meninggalkan segala sesuatu, segera meninggalkan dosa, dan kemudian segera mengikuti Yesus. Lause-lause ini sebenarnya kita lihat ya, ini untuk penutupnya.
di sini. Jadi ini nanti bisa kita tayangkan. Kita sampaikan bahwa kita sesungguhnya di luar Tuhan tanpa ketika kita terhilang, ketika kita di luar Tuhan, kita adalah seperti orang yang sakit kusta ini ya. Keberdosaan kita itu seperti orang sakit kusta yang tidak berdaya, yang membutuhkan Yesus. Karena itu kita perlu mengajak anak-anak untuk datang kepada Yesus, kemudian kita tutup dalam doa, gitu ya. Sampai di sini. Sorry ya, kayaknya memang ada bagian-bagian yang tidak tersave. Nanti saya akan perbaiki. Serahkan ke Santa untuk tambahan. Ya, terima kasih. Saya kenal sama teman-teman ini. Ya, ya kalau dari saya ada beberapa hal selain daripada PPT, ya paling tadi kan di terakhir itu kayak ada yang kotak abu-abu tulisannya warna kuning, jadi kayak agak kelihatan. Mungkin abu-abunya mungkin diganti abu-abu tua biar ada lebih kontras. Kuning itu memang kurang jelas ya. Kuning. Iya, nanti diganti warnanya ya. Tadi kayaknya ada buku, saya mau pinjem. Sorry. Kuningnya kurang jelas ya. Kecuali cirinya diganti agak besar. Iya, nanti diganti warnanya ya. Paling kayak misalnya kayak gini, itu kan yang kuning atas itu kan kurang kelihatan karena kurang di bold, yang di bawah di bold, mungkin tinggal di ini kan di bold aja. Campur warna hitam aja. Iya, yang bawah di bold, yang atasnya di bold. Ini ganti warnanya ya. Oke. Ya kalau nggak bisa, ya kalau mau diganti boleh, kalau nggak diganti kenapa tinggal di bold aja, itu kan sebenarnya di bawah tuh udah kelihatan jelas tuh kan, karena udah di bold, yang atasnya kan nggak di bold. Kalau di bawah kan lubang-lubang batang. Kalau tadi langsung karena kayaknya yang ayat Lukas pasal 5 ayat 21 tuh kalau di suami Yesus Lukas 5 ayat 19 ada di sini. Oh, salah ini ya ayatnya ya. Iya. Yang tadi ada yang di mana sih? Lanjut. Iya, nanti aku ini ya. Nah, dari saya ada beberapa hal. Yang pertama, saya tidak mempermasalahkan pendahuluannya. Menurut saya itu cukup baik untuk sebagai opening di awal. Tinggal paling jangan lupa untuk menyampaikan kalimat transisinya saja, seperti yang waktu itu kita sudah latihan yang untuk itu. Ketika dari hook kita sudah paparkan secara umum atau hal-hal yang lebih bersifat yang umum, yang common, yang biasa orang tahu gitu ya. Tapi jangan lupa untuk masukkan kalimat transisinya supaya mereka nggak terkejut tiba-tiba, wah apa sih, maksudnya terhilang. Jadi mungkin bingung gitu kan. Nah, mungkin kalau dari saya, langsung bisa tambahkan di awal kan itu kan dia tadi kan rangkainya kan setelah pendahuluan dari video, habis itu kan langsung lanjut di bagian yang 3 kelompok orang. 3 kelompok. Nah, dari 3 kelompok ini itu kan di setiap masing-masingnya kan sudah dikasih kriteria. Kenapa mereka itu disebut sebagai orang yang terhilang. Nah, langsung kalau misalnya nanti dapat informasi lebih, itu boleh ditambahkan. Jadi maksud saya, kita harus meng-highlight kenapa mereka itu dibilang sebagai orang yang terhilang. Karena kan kalau dibilang untuk konteks hari ini, kita nggak bisa bilang pemungut cukai itu orang yang terhilang. Atau misalnya orang yang lumpuh itu orang yang terhilang. Maksudnya apa yang dimaksud dengan terhilang itu gitu jadinya? Terhilangnya apa maksudnya? Anak-anak pasti nanti bertanya-tanya, kenapa dia itu dikatakan terhilang? Nah, berarti kita harus kembali ke konteks pada waktu itu. Jadi pada waktu itu orang-orang yang terhilang ini sebenarnya ada 5 kelompok. Enggak, ini maksudnya untuk secara umum saja. Secara umum. Jadi itu pasti ada dalam bawah singkatan ya, jadi
di dalam 5 kelompok. Jadi kita harus lihat dulu secara sosialnya kan. Kalau kita nggak lihat secara sosialnya, ya itu agak nggak nyambung dengan konteks hari ini gitu. Nah jadi di dalam konteks sosial pada waktu itu 5 kelompok yang setidaknya bisa kita lihat tuh yang pertama itu pasti kelompok wanita. Kalau dia bilang wanita terhilang nanti mata Najwa marah. Terus orang-orang yang miskin ya, kemudian udah unclean ya, orang yang tidak bersih, tahir, ya sakit kayak kusta jadi gitu kan. Terus ini ada penindas ya, oppressor tuh yang mungkin lebih ke arah kayak apa? Pemungut cukai, terus juga termasuk juga kayak ya perwira juga bisa gitu ya, tergolong di situ. Kemudian di sini ada kelompok-kelompok yang lebih ke arah rasis dan sebagainya yang ya lebih ke arah Samaria gitu, atau ada kelompok-kelompok lain yang menyebutkan agama tertentu misalnya, tapi sebenarnya mereka juga belum tentu benar. Nah itu termasuk ke dalam bagian ini. Nah kita harus klasifikasi loh sosial. Kenapa secara konteks sosial pada waktu itu mereka disebut sebagai orang yang terhilang? Ya secara ya pertama lah misalnya wanita yang memang pada waktu itu wanita tuh nggak dianggap. Dalam maksudnya nggak dianggap tuh secara sosial tuh maksudnya mereka secara validasi terhadap sesuatu itu tuh memang nggak dianggap. Lebih menekankan si pria, ya itu termasuk dari kelompok Yahudian karena menekankan cowok gitu ya. Terus orang yang miskin ya memang bisa apa, orang miskin tuh ya nggak bisa apa-apa. Mereka lebih banyak dikucilkan saja gitu kan. Terus orang yang tidak bersih atau tidak lahir ini pasti kurang lebih berhubungan dengan kitab imamat. Ada beberapa aturan-aturan yang bisa dilanggar gitu ya. Nah itu termasuk. Kemudian bagian ini ya kurang lebih sama gitu ya, memberikan hal yang tidak seharusnya atau yang tidak sesuai norma yang berlaku pada waktu itu gitu. Nah setelah Lawson nanti menekankan bagian itu di setiap kelompoknya, tadi kan ada 3 kelompok itu ya, Lawson tekankan. Setelah itu kan kalau nggak salah slide-nya itu masuk ke bagian, setelah dijelasin ya, itu kan nanti ada masuk ke bagian refleksi, ya kan? Di bagian refleksi ini kan Lawson tadi kita lihat ini kaitannya dengan kehidupan hari ini, maksudnya anak-anak remaja hari ini. Nah, saya usul mungkin kata refleksi ini mungkin langsung saja diganti slide-nya dengan how about you gitu loh. Maksudnya bagaimana dengan kamu? Sebenarnya itu udah ada di kalimat, di slide itu sudah ada di kalimatnya, tapi kan di judulnya kan tulisnya refleksi. Menurut saya langsung saja bagaimana dengan kita, how about you gitu, atau how about us, bagaimana dengan kita di hari ini. Nah, ketika kita mengkaitkan bagian konteks yang past tense ini maksudnya konteks di Alkitab pada waktu itu ke bagian hari ini, present, maka kita tidak bisa literal menggunakan kriteria yang di past tense itu untuk di hari ini. Karena anak-anak remaja yang misalnya mereka yang berdosa ya memang mereka dia unclean sih, memang bisa di bagian itu. Tapi di bagian-bagian tertentu misalnya mereka yang beda agama, apakah kita bisa langsung bilang kamu ini kan enggak. Jadi menurut saya kata yang lebih tepat untuk ngomongin keterhilangan di remaja yang hari ini itu dari kata unconnected. Jadi maksud saya untuk lebih dimengerti anak-anak, kenapa kita bilang kita itu orang yang terhilang, maksudnya bukan anak sih, maksudnya kita juga di hari ini. Kenapa kita tuh dikelompokkan sebagai orang yang terhilang? Kenapa Tuhan tuh mau datang cari orang yang terhilang seperti kita? Ya itu bukan hanya karena dari secara sosialnya saja. Ini kan sosial. Memang kalau secara orang miskin ya memang secara sosial kita juga kita nggak terlalu mau dekat-dekat mereka juga kan, gitu kan. Tapi kan itu hanya sebatas sosial, orang-orang yang diasingkan secara sosial. Tapi bagaimana dengan
melihat yang lebih dalam atau yang melampaui daripada norma-norma sosial itu, yaitu ya dari sini soal unconnected ini. Ini menjadi hal yang penting. Sehingga ketika kita nanti akan mengkaitkan bagian ini dengan good news-nya gitu ya, atau dengan Injil itu sendiri, maka itu akan lebih ngerti. Kita akan lebih memahami kenapa kita itu menjadi orang yang terhilang dan untuk apa Tuhan cari kita. Karena bagiannya adalah kita tuh unconnected. Ya ini kalau secara teologisnya ya udah ini karena dosa gitu ya. Barulah nanti kan tadi kan ada contoh-contohnya itu ada pornografi, ada apa dan sebagainya. Itu baru masuk ke sini. Baru masuk ke contoh-contoh konkretnya. Nah, jadi saya pikir kita perlu tekankan kalau secara kerangka kenapa 3 orang itu dikatakan kelompok yang terhilang. Nah, dijelasin bla 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 bla. Solusinya apa? Itu kan tadi udah tuh di slide terakhir itu kan di setiap slide itu kan selalu ada dari kelompok ini, mereka seperti ini, mereka gini, mereka gini. Nah, setelah menjelaskan itu, masuk how about us atau how about you hari ini? Bagaimana dengan kamu hari ini? Atau bagaimana dengan kita? Kalian dan saya. Oh iya sama, kita juga termasuk kelompok yang terhilang. Kenapa kita terhilang? Kita terhilang bukan hanya sebatas dari sini, tapi kita melihat hal yang lebih jauh yaitu soal ini. Gitu. Makanya salah satu tokoh dia kok iya ini. Nih Lenny Kravitz ya. Ini seorang penyanyi sebenarnya. Ya, Lenny Kravitz itu pernah bilang seperti ini rekan-rekan. Dia bilang bahwa personal relationship with God is not all just the ceremony and not the religion of doing something because you were told that what you have to do. Ini bukan hanya sebatas seremoni biasa yang yang harus dilakukan saja seperti biasa gitu. Ya ini adalah suatu relasi gitu, keindahan relasi yang dimana seperti kita tuh memiliki relasi bersama dengan keluarga kita, teman-teman atau dengan orang yang kita kasihi. Maksudnya ketika kita bilang bagaimana kita itu membangun relasi dengan Tuhan, kita itu bisa connected sama Tuhan, itu tuh seperti bagaimana kita tuh berrelasi dengan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang terdekat kita, yang kita anggap dia tuh spesial dalam hidup kita. Kita akan bilang kita itu mau berrelasi gitu ya, kita mau connected dengan orang, itu pasti dengan orang-orang yang kita anggap spesial dalam hidup kita. Misalnya dalam bisnis kita akan anggap ya dia bisa kasih cuan buat kita kan. Kalau dia nggak kasih kita cuan dalam bisnis ya nggak mungkin kita mau berrelasi dengan orang itu. Bagaimana dengan keluarga ya, karena orang tua bisa memelihara kita, bantu kita kalau kita lagi sakit, orang tua bisa kasih solusi ketika kita butuh solusi, dia bisa memberi sesuatu buat kita. That's why kenapa kita pasti akan connected dengan mereka. Nah, ketika kita ngomong sama Tuhan, ini bukan hanya sebatas itu, tetapi memang pada dasarnya kita memang benar-benar perlu berrelasi karena kita membutuhkan Dia. Kita nggak bisa terlepas dari Dia, gitu. Nah, makanya kenapa Lenny Kravitz ini bilang, dia seorang penulis lagu, dia bilang ya, relasi sama Tuhan itu adalah suatu relasi seperti bagaimana kita berrelasi dengan orang-orang yang kita kasihi. Nah, ini yang mungkin perlu di-highlight sama anak-anak soal bagaimana kita itu mengalami ini, supaya ketika melalui Injil kita itu bisa jadinya connected with God. Nah, mungkin itu tambahan dari saya yang mungkin bisa diperhatikan. Itu aja. Mau saya dulu. Ya, dari saya mungkin boleh tambah. Ibit boleh nggak? Ya udah. Enggak. Kalau saya meyakini kalau semua orang kan terhilang gitu ya, semua orang. Karena yang kemarin seperti mention di grup Total Depravity gitu ya, seperti mention. Jadi semua orang terhilang. Maka tadi ada kalimat apakah kita juga bagian orang yang terhilang? Ada pertanyaan kalau gitu maksud saya. Mungkin aku akan ganti lebih ke arah apakah kamu sadar kamu terhilang gitu. Sebenarnya kan semua orang terhilang, gak ada bagian-bagiannya. Itu memang yang konteks zaman dulu benar kata JJ itu pas saya itu memang zaman dulu orang mengkotak-kotakan siapa yang terhilang, siapa yang enggak. Tapi kalau ditarik ke sekarang mungkin bisa diarahkan ya semua orang terhilang.
masalahnya sadar atau enggak. Nah, masalah sadar atau enggak nanti bisa dikaitkan juga tadi ada tuh yang bagian ada masalah pornografi, ada yang kepintaran, itu kan nyatu dengan bagian yang minggu ini ya kan dibawakan yang percobaan, itu kan ya, cobaan apakah sombong, pornografi atau apa bagian ini. Ya. Jadi bagaimana untuk sadar kita ini orang bilang ya kita lihat kita ini bergumulnya di mana, apakah sombong, jadi bisa ditanya ke ya tadi pertanyaan itu how about you gitu, kamu bergumul di mana gitu. Jadi dia pakai tokoh atau juga deh ada imam Yesuit dari India dia namanya Anthony de Mello, dia bilang masalah terbesar manusia itu ketidaksadaran gitu. Jadi kan mungkin remaja itu melakukan pornografi tapi dia bilang aku tidak peduli, mungkin bukan tidak peduli tapi dia juga malu sama dirinya sendiri karena dia begitu, tapi dia nggak mau mengakui. Jadi langkahnya supaya sadar kita orang terhilang ya dihadapin kalau wah ternyata aku nih memang dosanya bagian ini banyak gitu. Nah akhirnya dibawa ke yang inti poin tadi, butuh pengampunan dari Tuhan gitu. Kalau kesini gitu, jadi ditanya kenapa kamu nggak sadar gitu kalau kamu terhilang. Mungkin itu dari aku rasa. Ya, tapi tetap semuanya tetap didasari sama Roh Kudus dulu. Tapi what's next dari itu tuh apa? Nah itu yang tadi saya tambahkan. Ya, kita perlu ada langkah praktisnya. Maksudnya langkah konkret yang bisa diambil. Bagian dari refleksi, evaluasi kan seperti evaluasi kan saya itu bergumul di mana, apakah memang pornografi atau apa dan sebagainya. Dan kayaknya ada di slide mana ya? Boleh dinaikin nggak Ustaz? Yang apa contoh? Kayaknya ada di Yang orang, tentang apa? tentang orang dosa, terus tadi ada faith-nya, ada Ini. selumpuhannya. Ini. Tidak kayak di atas. Oh ini. Ya. Itu kan tadi kan dibilang bahwa orang berdosa itu akan lebih banyak mengandalkan diri sendiri, terus uang yang uang, materi. terus tidak mengandalkan Tuhan. Iya, kan? ya. Tambah Tentu. duit ya. Iya. Ingat uang tapi ingatnya emas itu. Betul. Kalau saya lebih ngelihatnya orang yang berdosa itu ya memang dia akan lebih banyak mengandalkan diri, mengandalkan ya mungkin misalnya mencari uang atau mengandalkan uang. Tapi menurut saya itu tuh adalah bentuk-bentuk dari keberhalaannya. Jadi orang yang berdosa itu sebenarnya mereka bisa saja tetap percaya sama Tuhan, tapi Tuhan mereka itu berbeda dengan yang kita. Makanya salah satu Randy Alcorn itu bilang bahwa uang itu bisa dijadikan sebagai Tuhannya mereka. Mereka akan anggap itu tuh Tuhan mereka. Jadi definisi Tuhannya itu yang agak melenceng. Makanya saya kalau dididik saya akan selalu lebih ke arah ya kamu bisa ngandalin diri sendiri, kamu bisa ngandalin kepintaran kamu dan sebagainya. Tapi jangan-jangan itu keberhalaannya. Kamu anggap itu tuh Tuhan yang lebih mampu untuk hidupmu ketimbang Tuhan Yesusnya. Gitu. Nah kalau saya mungkin akan lebih tekankan di bagian itunya Ustaz. Nah, Maksudnya kayak kita melihat murid-murid kita kadang tidak peduli ya. Tidak peduli, terus kalau dibilangin aku begini, terus kenapa gitu kan, cenderung kesannya tuh melawan gitu kan, melawan Tuhan, terus tidak tahu dia bahwa resiko dosa itu kan juga ini sudah ya panjang.